Baik anak-anak ibu, hari ini kita masih belajar tentang teks deskripsi. Apa aja sih Bu yang perlu kami ketahui dari pelajaran hari ini? Nah, kita sekarang mengulang kembali, mengingat kembali apa itu pengertian teks deskripsi, ciri-ciri teks deskripsi, tujuannya, strukturnya, dan kebahasaan teks deskripsi. Mari anak-anak ibu ikuti dengan semangat. Baik anak-anak ibu, yang pertama yang perlu kita pelajari adalah pengertian dari teks deskripsi. Ibu yakin anak-anak ibu pasti masih ingat, ya. Nah, teks deskripsi adalah sebuah paragraf di mana gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan dengan cara jelas objek, tempat wisata, atau peristiwa yang sedang menjadi topik atau tema kepada pembaca, sehingga si pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Ya, paham ya nak ya? Berikutnya yang kedua, tujuan teks deskripsi. Supaya orang yang membaca teks tersebut seolah-olah sedang merasakan apa yang sedang dijelaskan di dalam teks tersebut. Kedua, untuk dapat memberikan penjelasan kepada tiap-tiap pembaca mengenai tentang suatu objek dengan secara utuh. Hal ini dalam upaya agar mereka dapat dengan tepat dan cepat memahami tema yang disajikan di dalam sebuah teks deskripsi. Itulah tujuan dari teks deskripsi. Berikutnya, yang ketiga, ciri-ciri teks deskripsi. Mari kamu ikuti dengan baik. Pertama, paragraf deskripsi tersebut mengilustrasikan atau menggambarkan sesuatu. Yang kedua, paragraf yang digambarkan dijelaskan secara sangat jelas dan rinci, serta melibatkan kesan indera. Yang ketiga, pada saat si pembaca membaca teks deskripsi, maka si pembaca itu seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang dibahas di dalam teks. Yang keempat, teks deskripsi tersebut menjelaskan ciri-ciri fisik dari sebuah objek, seperti ukuran, warna, bentuk, atau ciri psikis keadaan yang pada suatu objek dengan rinci. Nah, itulah ciri-ciri dari teks deskripsi. Berikutnya, struktur teks deskripsi. Nah, struktur teks deskripsi ada 3. Yang pertama, identifikasi. Identifikasi ini adalah bagian yang mengenalkan objek, lokasi, sejarah lahirnya, ukurannya, makna nama, dan pernyataan umum tentang objek lainnya. Ya. Kemudian deskripsi bagian adalah berisi perincian objek tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perincian bisa berisi apa objek yang dilihat, didengar, dan dirasakan penulis. Penutup berisi tentang kesan umum, ya, kesan umum si pembaca. Berikutnya, kebahasaan teks deskripsi, ya. Yang pertama, penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Contoh, ayahku rajin. Nah, mana di sini kalimat yang menjelaskan secara rinci bahwa ayahnya itu rajin, ya? Di sini kalimat perinciannya adalah ayahku banting tulang dari pagi sampai malam untuk memenuhi kebutuhan kami. Rajin, kata rajin di sini untuk menentukan kalimat perinciannya adalah ini dia tadi ya, ayahnya bekerja dari pagi sampai malam. Kemudian penggunaan kalimat menggunakan cerapan panca indera, penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Contoh, kalau dilihat jauh atau dekat, yang didengar sunyi, bising, kalau dirasakan lembut, hangat, gitu ya, nyaman. Berikutnya, nah, penggunaan kata khusus. Untuk mengetahui kata khusus harus tahu kata umumnya. Contoh, kata umumnya cantik, kata khususnya apa? Molek, indah. Contoh lain, kata umumnya transportasi, kata khususnya bisa mobil, motor, sepeda, gitu ya. Nah, berikutnya, penggunaan kata depan, di, ke, dari, dan lain-lain. Contoh, Andi belajar di ruang tamu. Di sini ada penggunaan kata di. Ibu mengajak ayah pergi ke pasar, ya, ke. Sinta pulang dari Medan membawa oleh-oleh. Nah,
penggunaan kata depan dari. Berikutnya mendaftar kalimat bermajas, bisa personifikasi, metafora, hiperbola, perumpamaan, dan lain-lain. Nah, Ibu ambil satu contoh majas perumpamaan. Apa itu majas perumpamaan? Yang membandingkan suatu hal dengan keadaan lain karena adanya persamaan sifat, ya. Misalnya menggunakan kata bak, bagaikan, layaknya, laksana. Ya. Contoh, senyumnya indah ibarat bunga yang merekah. Ya, ibarat bunga yang merekah. Nah, di sini ada menggunakan kata ibarat termasuk dalam majas perumpamaan, ya. Oke, berikutnya. Nah, anak-anak Ibu, melalui materi yang telah Ibu berikan, kamu akan mengerjakan kuis 10 soal objektif. Kamu kirimlah tugasnya di kolom tugas melalui Google Classroom. Tulislah dengan rapi dan jelas, ya. Foto tugasnya tegak lurus. Baik anak-anak Ibu, sampai jumpa. Salam sehat.